dunia yang diciptakannya menolak dia. Ia datang pada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Siapa? Dunia. Siapa dunia? Eksplisitnya adalah kelompok Yahudi tertentu, kaum agama, ahli Taurat, imam-imam kepala. Tidak semua, karena kalau ada yang percaya, dia menjadi anak-anak Allah, memberi hidup yang kekal. Karena ada juga di kelompok mereka orang kayak Nikodemus. Yesusnya itu digambarkan sakti kan. Ah, ya. Saktinya itu punya wibawa gitu ya. Mm-mm. Sampai nggak bisa, mau disuruh bawa, oh orang ini tuh nggak ada orang kayak dia. Nah, di semua Injil tuh sakti Yesusnya. Bedanya yang Yohanes itu kesaktiannya itu intrinsik. Keseruan kita gratisnya kooperans. Lah ini ya lucu. Dilimpahi dengan semua anugerah, kebaikan, kehadiran Yesus tidak disambut gara-gara konsepnya beda. Gitu. Itu kan bukan hanya kerugian tapi kebodohan. Sahabat EKB TV, sahabat ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program ngulik Alkitab yang diselenggarakan sebagai media dan sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan yang bermakna dalam setiap teks yang kita ulik. Pada episode kali ini kita melanjutkan ulikan teks masih dari Injil Yohanes, yaitu dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 52. Injil Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 52. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Dan yang akan menolong kita untuk mengulik Injil Yohanes 7 ayat 25 sampai 52, saya akan sapa karena beliau ini akan menolong kita melalui media Zoom. Saya sapa Bapak Pendeta Daniel Kalistia Budi, PhD. Salam jumpa kembali Pendeta Daniel Kalistia Budi. Halo, salam jumpa Berita Santiani dan tim YKB serta Ya, audiens yang mengikuti acara ini. iya. Pendeta Daniel Kalistia Budi sebagai dosen biblika di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta secara khusus membidangi biblika. Dan seingat saya kalau beliau entah itu menyampaikan seminar pun khotbah, itu apa yang berbicara bukan cuma kata tapi tubuhnya juga berbicara. Kakeknya juga. Baik Pak Pendeta, kita mau memulai ini mengulik Injil Yohanes 7 ayat 25 sampai 52 di bawah judul Kemelesetan Dunia versus Identitas Yesus. Kita akan buka dalam doa, mari Pak Pendeta dapat memimpin kita. Tuhan kami memohon pimpinan rohmu, roh penghibur dan roh penolong itu, agar membantu kami untuk dapat membaca dengan teliti, merenungkan dengan mendalam, memetik hal-hal yang menarik daripadanya, dan kiranya roh yang sama mendorong kami untuk menghidupi serta menyaksikan kehidupan seturut dengan apa yang kami temukan dari bacaan dan perenungan ini, agar hidup kami adalah hidup yang dibuahi oleh dan membuahkan sabda Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacanya. Kemudian beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mau mereka bunuh? Namun lihatlah, ia berbicara terang-terangan dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dialah Mesias? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Sebaliknya bila mana Mesias datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Namun di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata,
Apabila Mesias datang, mungkinkah ia akan melakukan lebih banyak tanda, mujizat daripada yang telah dilakukan oleh dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Lalu kata Yesus, tinggal sedikit waktu aku ada bersama kamu dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Karena itu para pemuka Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat menemukan dia? Apakah ia bermaksud untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak akan menemukan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, siapa yang haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang itu. Yang lain berkata, ya ini Mesias. Namun yang lain lagi berkata, apakah mungkin Mesias datang dari Galilea? Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal? Lalu timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Kemudian penjaga-penjaga itu kembali kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang pun berkata seperti orang itu. Lalu jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, apakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, salah seorang dari mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan kau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang muncul dari Galilea. Iya, Pak Pendeta, Daniel, ini masih lanjutan dari perdebatan, ya, serangkaian perdebatan. Yesus tampaknya ini mengemuka sekali dengan para pemuka Yahudi dan sampai kepada upaya untuk membunuhnya. Di pasal 5 di ayat-ayat 18 itu tertulis ya. Jadi sejak Yesus menyembuhkan persis di hari Sabat, para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tapi ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Untuk mengawali segmen yang pertama ini, Pak Daniel bisa menyampaikan ini kepada kita semua. Injil Yohanes ini apakah, ya selain memang ada beberapa juga kitab Injil yang lain, cukup memberi tempat begitu ya pada ketegangan antara Yesus, ya cukup tajam ini Yesus dengan para pemuka Yahudi sampai ada upaya untuk membunuhnya. Ini versus Yesus dengan versusnya mereka, atau ada versus yang lain lagi gitu Pak Pendeta? Ya, Husanti dan saudara-saudara pemirsa, Injil Yohanes itu adalah Injil dari 4 Injil itu ya, yang paling banyak memuat konflik di antara Yesus dan orang-orang ahli Taurat. Paling banyak. Dan Yesusnya itu omong, talkative. Kalau kita bandingkan dengan yang lain-lain, Injil Matius, Markus, Lukas, itu ada perbedaan-perbedaan yang sangat dasar. Yesusnya yang dalam Injil Yohanes itu bercakap, ya panjang lebar. Kadang-kadang kita juga bingung, misalnya dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dia bilang kalau berdoa jangan panjang-panjang, ya kan? Coba nanti lihat pasal 17, doa Yesus panjangnya minta amit. Di Injil Sinoptik ketika dia ditangkap, dia hampir tidak omong apa-apa. Lihat Injil Yohanes, dia debat dengan Pilatus. Di Injil Sinoptik eh, apa eh,
Yesus itu apa namanya dikonstruksi apa namanya dari bawah ya. Eh, Anak siapa gitu kan? Versi misalnya Matius ada genealoginya, Lukas juga ada, Markus langsung muncul di padang gurun. Di Yohanes itu dari atas ya, Hmm. tulis dari atas. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kayak pakai gaya bahasa Kejadian 1 itu loh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi kayak gitu. Itu ada maksudnya dari awal. Karena kalau Injil-Injil sinoptik biasa, Yesusnya itu kan apa masuk dalam narasi itu eh, bagian dari karya ilahi yang pelan gitu, apa namanya hadir dapat ditelusuri eh, genealoginya suku mana 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 begitu ya. Kalau Markus tadi langsung dalam Injil Yohanes itu dari atas. Jadi dari praeksistensi bahkan sebelum dunia ini, bahkan ia ikut menciptakan dunia kan gitu. Logos ikut menciptakan dan lalu logos ini sabda ini lalu menjadi manusia dan diam di antara kita lalu dikasih langsung di capture barang siapa percaya kepadanya menerima dia menjadi anak-anaknya itu dipakai permainan kata sebenarnya Yesus itu adalah huios tuteu anak Allah yang percaya kepadanya menjadi teknoi children dari Allah anak-anak Allah jadi dari putra menjadi anak-anak Allah Yesus putra Allah the Son yang menerima dia siapapun menjadi children of God. Nah, ini nggak ada nih. Teologi kayak gini tidak tidak menjadi gaya dari Matius, Markus, Lukas. Kenapa? Ya untuk mengatakan bahwa dunia itu sebagian menolak dia. Yang menerima menjadi anak-anak Allah. Yang tidak menerima kebangetan banget sih. Wong dunia ini diciptakan oleh dia. Ya toh kan firman itu bersama-sama dengan Allah tidak ada sesuatu yang tidak diciptakan melalui hal itu. Dunia yang diciptakannya menolak dia. Ia datang pada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Siapa? Dunia. Siapa dunia? Eksplisitnya adalah kelompok Yahudi tertentu, kaum agama, ahli Taurat, imam-imam kepala. Tidak semua, karena kalau ada yang percaya, dia menjadi anak-anak Allah, memberi hidup yang kekal. Karena ada juga di kelompok mereka orang kayak Nikodemus yang sejak pasal 3 tertarik diskusi soal hidup yang kekal. Ini juga belain Yesus kan di pasal 7 ini. Nanti di peristiwa kematiannya juga ikut bermain. Ada lagi tokoh lain kalau kita lihat. Yusuf dari Arimatia muncul di sinoptik juga. Jadi mau mengatakan konfliknya besar, terutama dengan kaum agamawan, dengan orang Yahudi terutama. Tapi tidak antisemit. Nah, soalnya ada orang yang berpendapat para ahli apakah karena konfliknya sangat banyak dengan orang Yahudi, apakah Injil Yohanes antisemit? Jawabannya enggak, karena optional gitu. Di kalangan kelompok imam-imam ahli Taurat yang memang jengkelin banget, itu kalau kita lihat langsung loh itu. Coba lihat dari awal deh lihat. Begitu peristiwa di Kana, mukjizat pertama, ya kan, langsung bait Allah disucikan, kan, diobrak-abrik kayak gitu. Itu kan beda dengan Injil Sinoptik. Injil Sinoptik bait Allah diobrak-abrik itu di akhir pelayanan Yesus. Di akhir kan. Ini di awal loh. Tanda pertama langsung. Nah ini bukan soal eh, historis mana yang benar, tapi soal teologis. Bahwa Yesus sejak awal memang sudah dikonfrontir atau mengkonfrontir dunia ini. Ditolak dan diterima. Ada sebagian yang menolak, ada sebagian yang menerima. Yang menolak sebagian besar adalah kaum agamawan. Itu sangat khas. Maka untuk menunjukkan yang kamu tolak itu sebenarnya kamu nggak mudeng dia siapa. Dia itu adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, yang menciptakan bersama dengan, yang menciptakan dunia bersama dengan Allah, turun ke dunia dalam bentuk manusia, kamu tolak. Nggak mudeng, diskusinya meleset aja gitu. Padahal itu orang-orang pinter kan. Ya itu kan berarti kan para ahli lah, wong ahli agama Farisi kan bukan umat awam lah. Kira-kira kalau dalam konteks GKI ya para pendeta. Kira-kira malah yang suka meleset para pendetanya gitu. Yang mungkin sarjana, master atau mungkin doktor teologi. Ironis tuh yang Injil Yohanes mau ngomong gitu. Tetapi siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal menjadi anak-anak Allah. Gitu Santi. Jadi Pak Pendeta ini tentang kemelesetan
sebagian para pemuka Yahudi memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Nanti kita akan lihat lagi di segmen kedua, kemelesetan ini terjadi karena apa? Karena memang really mereka nggak ngerti, atau memang ada background yang lain nih. Apa memang kalau kan ada orang kalau udah nggak percaya aja gitu ya, atau ada hal yang lain sebetulnya argumentasi mereka sehingga mereka sulit sekali mengerti, boro-boro nanti sampai pada menerima, sulit sekali untuk mengerti. Kita akan ulik itu bersama di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik.
Sahabat EKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 52 dengan narasumber Bapak Pendeta Daniel Kalistia Budi, PhD. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini, di bawah judul Kemelesetan Dunia versus Identitas Yesus. Apa sebetulnya yang menyebabkan sebagian orang Yahudi ini yang ditunjukkan, direpresentasi oleh para pemuka Yahudi, membuat mereka sulit sekali percaya dan terus bersitegang begitu dengan Yesus? Ya, ini nampaknya pengarang Injil Yohanes itu ingin memberi konstruksi teologis. Harus omong sedikit, background mundur sedikit ya. Jadi Injil Yohanes ini kan ditulisnya tahun 90 sampai 110. Konteksnya itu beda dengan 3 Injil yang lain. Beda banget. Eh, Misalnya kalau Markus kan memang Injil tertua yang ngumpulin cerita-cerita lisan paling tua. Lalu itu tahun 70 ya. 80 tuh Matius. Dia berusaha untuk menggunakan worldview Yahudi untuk menjelaskan siapa Yesus berdasarkan kisah-kisah dari Markus dan kisah-kisah sumber-sumber Matius sendiri. Lukas memberi nuansa yang lain karena dalam Lukas itu Injilnya bersifat sosial, membela kalau orang kecil, perempuan gitu. Versinya juga versi Maria, bukan versi Yusuf. Nah, konteksnya itu lebih ke gitu, kepentingan untuk apa komunitas masing-masing. Di Yohanes itu lain lagi. Dia itu kepentingannya adalah jemaat Kristen waktu itu, tahun 90-an itu sampai 110 diganggu quote and quote oleh dua mazhab yang beredar. Satu doketisme, dua gnostik. Doketisme itu adalah paham keagamaan yang mengatakan Yesus itu dokein, appear to be, nampaknya seperti manusia padahal bukan. Gitu. Jadi dia itu bukan manusia beneran gitu kira-kira. Sehingga kalau ada cerita dia begini, begitu, begini sampai dia disalib itu dia jangan dianggap dia manusia beneran gitu. Sementara yang gnostik itu kan mazhab elit ya, yang mengatakan kalau kita memiliki ginosko, pengetahuan gnosis tertentu tentang sesuatu, maka kita tuh bisa masuk ke ranah keselamatan, katakanlah begitu. Eh, bahwa tubuh ini itu negatif, daging ini negatif. Pengetahuan lah yang bagus. Sehingga kalau bisa melalui misterion, pengetahuan misteri tertentu, dia abstrak sekali, maka kita bisa terselamatkan. Nah, dua ini yang mempengaruhi waktu itu situasi keagamaan zaman itu, sehingga Injil Yohanes itu masuk. Teologinya jelas bahwa, untuk melawan doketisme dulu ya, kan appear to be, nampak seperti manusia tapi bukan. Yesus itu adalah Logos, Sabda Allah, yang benar-benar jadi manusia, diam di antara kita. Nah, ini maksudnya menghantam. Jangan dianggap kalau Yesus itu mengalami penderitaan macam-macam itu tidak sebagai manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi bukan pura-pura jadi manusia. Nah, sementara yang gnostik ini kan dia elit banget toh. Nah, ini dihadirkan tembakannya adalah Yesus ini itu eh, adalah karya ilahi, anak Allah, utusan Allah yang diutus ke dalam dunia. Kalau mau selamat, mengalami keselamatan, bukan dengan berpikir kompleks, dengan bukan memiliki pengetahuan misteri, cukup dengan percaya kepada Yesus, menghidupi jalan Yesus. Nah, dengan begitu maka akan mengalami keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 misalnya. Ini tuh untuk menolong komunitas yang dibingungkan dengan abstrak ya, sesuatu yang abstrak dan sesuatu yang seolah-olah kisah Yesus sebagai manusia yang hidup di dunia eh, apa mati dan bangkit itu bukan manusia, itu yang mau dihantam. Nah, untuk menunjukkan ini mainlah tokoh-tokohnya, diceritakan tokoh-tokohnya, orang-orang Farisi, dunia, itu bantahin, gitu. Jadi berbantah. Jadi ini konstruk teologis pertama. Kenapa kok para tokoh di sini, tokoh ahli Taurat, imam-imam kepala itu kayak nggak mudeng, untuk merepresentasikan para lawan sebenarnya. Para lawan yang mau menjadi media debatnya. Jadi ini cerita ini tuh bersifat penyaksian ya, tapi bukan apologetika gaya sekarang yang bantah-bantahan ngawur-ngawur gitu. Melalui narasi, melalui teologi, masuknya memang istimewa.
ia dari atas, kristologinya dari atas. Beda dengan sinoptik yang memang kristologinya from below. Nah, ini lebih dominan dari atas. Tapi yang dari atas itu ada di tengah-tengah kamu. Makanya kamu nggak mudeng kan? Karena ia tidak sama dengan kamu. Dia dari atas tapi bersama-sama dengan kamu dan jadi rentan dalam relasi dengan kamu. Hai dunia, hai orang-orang ahli-ahli agama. Maka kalau kita lihat nantinya, itu banyak konspirasi untuk membunuh Yesus. Dan dia terbunuh juga. Walaupun ketika terbunuh, dia menunjukkan bahwa Allah membangkitkan dia. Jadi mau nunjukin bahwa dia bukan sekedar sama dengan kamu. Ada dimensi keilahian dalam diri Yesus. Nah, kedua kemungkinannya itu konsep. Kalau orang Malaysia itu kan punya konsep. Misalnya dalam bacaan kita ini. Salah satu konsepnya adalah tidak mungkin Mesias berasal dari Galilea. Ya. Nah, kan gitu. Itu kan konsep tuh. Kalau misalnya Bu Santi sebagai orang Batak ya, meyakini bahwa semua orang Batak kan anak raja. Kan orang Batak selalu meyakini mau dokter, mau Tukang bengkel, mau tukang bengkel di Pulau Gadung, pokoknya kalau dia dari Batak dia anak raja. Ini konsep ya. Nah, konsep seperti ini eh, apakah akan diterima oleh orang yang non Batak? Kan belum tentu. Nah, perbedaan konsep itu, masalahnya itu kayak dimutlakkan bahwa Mesias itu tidak boleh berasal dari Galilea. Masalahnya tuh gini, dalam Injil Yohanes kan tidak diceritakan Yesus lahir di Bethlehem. ya. Kan? Jadi apakah ini adalah apa data yang tidak omong soal kelahiran Yesus di Bethlehem, tetapi harusnya diketahui secara umum, mau bilang begitu, atau sebetulnya mau mempermainkan konsepnya bahwa ketika kamu tahunya dia dari Galilea, maka tidak mungkin dia itu menjadi Mesias. Padahal ada dua opsi. Kamu tidak tahu sejarah dia lahir di mana, yang memang tidak dikatakan di Yohanes, atau kamu punya konsepmu sendiri. Konsepmu itu sendiri yang membuat tidak bisa mengalami Yesus, tidak bisa menerima Yesus sebagai anak Allah, karena ada konsep di dalam pikiran kita. Peduli amat dia lahirnya berasal dari Galilea atau Yudea, peduli amat. Tetapi konsepmu membuat kamu tidak bisa melihat. Jadi kita menjadi buta walaupun kita melihat nih. Tetapi yang kita lihat adalah konsep kita sendiri. Jadi kita memaksakan realitas itu dengan konsep kita. Nah, ada dua kemungkinan itu. Karena memang cerita Yohanes kan tidak ada cerita kelahiran. Iya, iya. Nah, jadi masuk akal dong kalau ada orang yang mengatakan tidak mungkin dia Mesias, mau dia itu orang Galilea. Oh, nggak diceritakan gitu. Ya. Tapi juga akan mengatakan, apakah harus seperti itu? Walaupun jawabannya ya kita tahu dari sinoptik. Tapi kalau dari Yohanes bisa juga dikatakan, loh, oh itu sebabnya kamu tuh tidak bisa mengenal yang dari Allah. Karena kamu membatasi dirimu dengan konsep-konsep keyakinan teologimu sendiri. Nah, itu tingkat tinggi itu sebetulnya. Ya, ya. Kita Tapi tidak bisa kenapa mengenal Tuhan karena itu. kenapa yang disasar langsung Galilea kan tidak diceritakan seperti Itu dia. dia tidak diberikan data, mereka tidak mau cari tahu. Tapi mengapa langsung disasar kata-kata ayat 52? Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan kau akan tahu bahwa tidak ada Ya, nabi muncul dari. Kenapa itu langsung disasar Galilea? Galilea, ya, oke. Apakah mereka mendengar Yesus cukup akrab begitu dengan orang? Oh, begini. Dalam Injil Yohanes, Yesus itu 3 kali ke Yerusalem. Nah, ini beda dengan Injil Sinoptik. Kalau dalam Injil Sinoptik, sekali aja. Kalau kita lihat, Injil Yohanes itu dia ngikuti 3 kali Paskah. Nanti coba Bu Sani lihat ya. Dia ikut 3 kali Paskah Yahudi. Nah, makanya para ahli mengatakan eh, cerita tentang Paskah Yahudi ini kalau di Injil Sinoptik kan sekali terjadi, lalu eh, dia seolah-olah dia datang eh, selain yang awal-awal ya, yang apa namanya dia umur 12 tahun itu ya, selain itu dia datang kemudian terjadi peristiwa sampai disalibkan itu. Injil Yohanes itu 3 kali. 3 kali Paskah. Jadi berarti kalau orang datang 3 kali ke Yerusalem, dia bukan orang Yerusalem toh. Hmm. Kan hanya 2 provinsi ya kan. Kalau Samaria kan dianggap Ya, kelas ya, kelas lain gitu kan. ya. Nah, jadi semua orang setahun sekali kan datang ke Paskah. Jadi kalau dia ternyata datang dari luar Yudea masuk ke Yudea, oh dia orang Galilea. Nah, dia melakukan segala sesuatu yang hebat luar biasa. Apakah ada
kalau Mesias itu apakah bisa lebih dari orang ini gitu kan tadi bacaan Hmm. kita ya. Itu debatnya. Tapi terus ditembaknya adalah, loh dia orang mana? Nggak mungkin lah gitu. Kira-kira begitu. Ah, atau mungkin tadi orang Batak tidak akan menerima saya jadi raja. Wong saya bukan Batak. Dari orang mana? Wong Daniel Setiabudi itu jelas saja enggak sukunya. Nampak Chinese ternyata hanya bisa bahasa capcay, bakpo, bakmi. Lebih paham budaya Jawa saya daripada budaya Tionghoa. Kok mau jadi raja di tanah Batak? Enggak mungkin lah. Hmm. Dia bukan anak raja. Famnya apa? Nggak punya Hmm. farm apa-apa saya secara kayak gitu loh, sulit gitu. Hmm. Padahal mungkin bener, nah kayak gitu. Ini contoh analoginya kurang bagus, tapi kira-kira gitu. Jadi orang tidak bisa melihat karena ada konstruk teologi yang dimaksudkan pengarang atau memang punya si tokoh-tokohnya itu punya pemahaman mengenai apa itu Mesias Hmm. dan terkait dengan bukan Galilea. Hmm. Nah, Yesusnya memang sekali lagi narasinya lahirnya tidak disebutin. Ya kan kalau Yohanes malah dibilang yang penting ketahuilah dia dari atas gitu. Atas, iya. Tapi dia memang datang ke Yerusalem begitu 3 kali sehingga jelas dia bukan orang Yudea Ya, karena ya, dia dari tempat yang lain. Nah ya. kayak gitu permainannya tuh lapis-lapis gitu kira-kira. Oke. Nah, dalam ketegangan ini kan ternyata dari bacaan kan ada sebagian ini yang tampaknya eh katakanlah belum percaya tapi mulai mulai memperhatikan memang jangan-jangan memang ya Yesus ini mengajar isi ajarannya itu wow, memukau begitu. Ada beberapa yang agak ditampilkan tuh mulai ragu kah, lalu kemudian yang semula mau menangkap lalu kemudian ragu padahal sudah ada di depan mata, lalu kemudian ada muncul lagi tokoh lain yaitu Nikodemus, bagian dari para pemuka Yahudi. Ini dari ketegangan-ketegangan ini apa yang sebetulnya mau ditonjolkan oleh penulis kitab Injil Yohanes? Ya, ketegangannya tuh kan utamanya terjadinya pada kelompok elit ya. Ya. Masyarakat itu bingung kalau yang masyarakat. Oh. Kadang Elit ikut, yang kadang berdebat, enggak. Heeh. masyarakat bingung. Kalau misalnya ketika Yesus melakukan mukjizat dan mengajar, itu kan masyarakat yang membela, ya kan? Hmm. Tadi misalnya, apa ada orang lebih hebat dari orang ini, misalnya. Nanti ketika apa namanya kejadian pasal Yohanes 9 itu orang buta sejak lahirnya. Itu kan orang, ini kan masyarakat orang kecil kan. Hmm. Ketika diajak debat teologis tentang siapa Yesus, dia kan bilang, yang aku tahu aku buta, sekarang aku melihat. Apa apa kalau kamu jangan-jangan kamu juga mau percaya kepada dia gitu kan. Lalu Hmm. orang Farisinya, kamu ini apa siapa kamu ini, oke ya gitu. Eh, apa pokoknya sudah tidak beres sejak lahir kok malah nyuruh-nyuruh kami percaya kepadanya. Jadi posisi orang oklos itu somehow apa ya, kanan kiri gitu. Hmm. Nah, nantinya kalau dalam narasi apa ketegangan penyaliban Yesus itu kan Oklos termasuk ya, termasuk ikut main kan, salibkanlah dia, gitu, tumpahkanlah darah. Tapi atas hasutan kelompok imam. Nah, tapi yang jelas-jelas bermusuhan itu kelompok imam kepala dan ahli Taurat. Tidak semua. Nah, Nikodemus itu jadi gini, ahli Taurat itu ada 7 jenis tuh Bu Santi. Ya. Nah, Nikodemus ini jenis baik-baik. Ada jenis yang apa takut akan Tuhan dan pengasih seperti kelompoknya Nikodemus yang searching. Tapi yang lain tuh lucu-lucu tuh. Kaku-kaku gitu. Tuh ada jenisnya. Nanti kalau mau tak ceritain beberapa jenis. Nah, kira-kira gitu. Nah, kelompok inilah yang sulit gitu. Dari pertanyaan Bu Santi intinya pada titik yang mana nih? Iya, kan ini kan Yesus kan mengatakan ya tentang dirinya, siapa dirinya dan sebagainya. Lalu kemudian dalam ketegangan-ketegangan itu muncul ada Iya, beberapa yang mereka berusaha menangkap dia tapi tidak seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya iya, belum, iya, iya. belum tiba. Lalu kemudian di ayat 45 kemudian penjaga-penjaga itu kembali kepada imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah Iya, seorang pun berkata seperti iya, orang." Ini maksud saya dalam ketegangan-ketegangan itu ada dimunculkan mereka yang entah siapa begitu ya. Lalu kemudian ketika mendengarkan Yesus itu mungkinkah tersentuh hatinya lalu kemudian melihat bahwa apa yang dia ajari itu memang bersumber dari kebenaran. iya, iya. Jadi apa namanya? eh, Yesusnya itu digambarkan sakti kan?
Ya. Saktinya itu punya wibawa gitu ya, sampai nggak bisa mau disuruh bawa, oh orang ini tuh nggak ada orang kayak dia. Nah, di semua Injil tuh sakti Yesusnya. Bedanya yang Yohanes itu kesaktiannya itu intrinsik gitu ya. Dia dari awal sudah sakti gitu. An arche estin ho logos gitu ya. Dan kemudian dia omong, ini dia. Kalau dalam Injilnya lain dia lebih khotbah ya, khotbah. Di sini tuh ya khotbah, tapi dia berbantah gitu. Diskusinya itu mendalam, teologis filosofis. Coba lihat pasal 3 dengan Nikodemus. Itu kan sampai begitu rupa. Betul. Nikodemusnya nggak mudeng kan? Betul. Selalu gitu. Ya. Apa orang harus lahir kembali? Nggak mudeng. Kamu tuh pemimpin agama kok kamu nggak tahu hal kayak gini, ditegur kayak gitu kan. Perempuan Samaria, coba lihat pasal 4. Juga gitu. Diajak menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Diskusi macam Yesusnya hebat gitu. Bisa mengerti sesuatu tentang perempuan ini. Nanti begitu terus. Doanya juga panjang. Yang saya bilang tadi, Yohanes pasal 17. Lalu diskusinya juga panjang dan selalu nggak mudeng. Misalnya, eh, kemana engkau pergi kami tidak tahu loh. Ak- ak- Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Loh, kamu tuh gimana toh? Hai para murid juga ditegur. Kamu lihat aku, tidak lihat Bapa. Kayak gitu. Terus menerus gitu. Jadi nggak mudeng kan. Cuman ada dua jenis manusia nggak mudeng. Ya. Nggak mudeng dan menolak dia, yakin dengan ketidakmudengannya itu sendiri sehingga Yesus tidak diterima. Dan nggak mudeng yang bingung-bingung mau belajar, tetap pusing-pusing kepala tetapi terbuka. Nah, jenis yang gini nih adalah Nikodemus, para murid, Filipus, nanti Thomas, akhirnya lalu percaya, begitu rupa. Kan lalu ada di bagian akhir itu ya, dikatakan Injil ini ditulis supaya setiap orang percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, supaya kamu oleh imanmu beroleh selamat dalam namanya. Jadi optional gitu. Tapi kalau kamu percaya, kamu beroleh selamat dalam namanya. Tidak semua selamat. Ya, 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 ya. Oke. Ya itu yang paling tidak selamat tuh ya orang-orang pemimpin agama ternyata. Oh, itu ngeri itu. Yang orang-orang yang emang Iya. nggak mau sama sekali. Ya. Iya, makanya kalau punya keilmuan teologi, lalu meyakini ilmu teologinya lebih daripada Allah, Iya. kau tidak akan mengalami Allah. Kau hanya mengalami keilmuanmu sendiri. Ini kritik untuk kita-kita yang belajar teologi, lalu meyakini teologi kita itu lebih hebat daripada Allah yang mengejutkan. Mending kita mengaku gak mudeng. Ilmu ini membuat saya tidak paham, ya Tuhan, tolonglah saya, cerailah saya dalam ketidakmudengan saya ini. Itu malah bagus. Tapi kalau jika Tuhan tidak sesuai dengan teori teologi saya, maka kamu bukan Tuhan. Loh, Anda itu menyembah siapa? Tuhan atau Tuhan dalam ilmumu sendiri? Ya. Hai para pendeta dan teolog, nah, itu hantaman untuk kita semua. Atau untuk jemaat awam yang juga gitu, bisa aja merasa dapat ilmu dari YouTube, ilmu dari sini dikit-dikit, yakin Tuhan seperti ini. Begitu ternyata belajar Alkitab, Tuhan ternyata kadang-kadang lepas dari konsepnya dan mengejutkan. Yang salah Tuhannya, gitu. Yang Karena benar nggak sesuai teologi sama yang dia. dianutnya, iya. Betapa Cuman lebih betul banyak gitu ya kan. itulah orang-orang ahli Taurat kayak kita-kita ini sekarang kira-kira yang harus bertobat. Baik, Pak Pendeta, kita akan lanjut segmen Iya. ketiga. Kita akan lihat di perikop menarik juga yang masuk di sini ya, sungai air hidup itu. Oh, Kita iya, akan iya. ulik bersama di segmen Oke. ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen.
Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadangkala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai 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 kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Sahabat YKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ngulik Alkitab. Kita mengulik Injil Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 52, kemelesetan dunia versus identitas Yesus, yang menjadi judul pada episode kali ini. Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga ini. Di ayat 37 sampai 39 ini ada bagian di mana mereka juga kayaknya juga bingung juga, walaupun ada beberapa yang mengatakan dia ini benar-benar nabi yang akan datang, ya ini Mesias dan sebagainya. Kita lihat di ayat 37 sampai 39. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Apa yang mau Yesus sampaikan ini kepada mereka dalam ketegangan Yesus berhadapan dengan mereka? Ya, saya tuh membaca di sini ya, Tuhan Yesus tuh memang jago banget dalam memanfaatkan konteks sosiokultur historis. Ini kan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, gitu toh? Ya. Ini kan perayaan Hari Raya Pondok Daun kan?
itu Ya. bahasa Ibrani Sukkot. Itu adalah merayakan ketika mereka di padang gurun itu loh, di padang gurun apa selama sekian tahun, 10 tahun, lalu apa ranting-ranting ya, daun-daun melindungi mereka di padang gurun. Itu sebetulnya kan mau merayakan Providentia Dei, pemeliharaan ilahi di padang gurun. Dan banyak cerita kan itu. Salah satu ceritanya kan bagaimana air itu keluar dari ketika Musa ya menolong mereka punya akses air dari apa batu karang dan macam-macam untuk menunjukkan bahwa ada Providentia Dei. Selama kamu di padang gurun itu, Tuhan menjaga gitu lewat berbagai macam cara, lewat makanan, lewat air, lewat apa tempat teduh, lewat apa macam-macam pemeliharaannya. Nah, pada hari terakhir puncak perayaan. Ya, jadi Yesus ngambil di puncak perayaan, jadi the topnya dia berdiri. Lalu dia berseru. Kalimatnya yang barang siapa haus itu sebenarnya kan mau bilang gini, akulah penyelenggaraan ilahi itu. Jadi kalau Sukot tuh merayakan kesadaran bahwa di padang gurun Tuhan menjaga kita, nah akulah yang menjadi agen dari penyelenggaraan ilahi itu. Barang siapa haus, baiklah datang kepadaku. Nah, bedanya, nah yang ini menarik. Biasanya kalau orang haus, ini polanya berulang seperti kejadian pasal apa Yohanes pasal 4 ya. Biasanya kalau orang haus, kan dia minum aja, lalu tidak haus. Normal gitu. Ini yang menarik Injil Yohanes itu. Kalau dia haus, datang kepadaku, di dalam hatinya jadi mata air. Jadi mata airnya itu pindah. Kalau eh, di Yohanes 4 dari sumur Yakub ke hati orang percaya. Kalau ini asumsinya pasti cerita-cerita tentang air mengalir, pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Sekarang kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan haus karena airnya itu pindah. Dari dalam hatinya akan menjadi sungai air yang hidup. Jadi mata airnya itu pindah gitu. Dari A ke dalam hatimu sendiri. Maka kan kamu tidak akan haus lagi. Karena dirimu lah di dalam dirimu ada mata air. Nah, mata air itu apa? Dijelaskan. Maksudnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang nanti akan diterima. Nah, lalu dijelaskan belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tapi konsepnya adalah kalau percaya kepada Yesus, kamu menjadi mata air itu. Mata air kecil-kecil gitu kira-kira. Yesuslah sumbernya. Percaya kepada Yesus berarti membawa mata air Yesus ke dalam eh, hatimu sehingga kamu menjadi mata air kecil yang mengalirkan. Jadi ada integrasi dari orang yang mengalami roh menjadi apa? Terserap dalam daya roh itu sehingga lalu bukan hanya sekedar mengakses ke roh itu, tapi roh itu menjadi apa? Mengakses ke diri kita sehingga kita mengalami roh dalam diri kita sendiri terus menerus begitu. Nah itu teologi kayak gitu kan nggak ada toh di dalam ajaran ahli Taurat kan nggak ada. Makanya itu memang istimewa ini. Makanya itu memukau mereka ya. Memukau dan bingungi. Nah, ya, ya. Sesuatu yang membingungkan dan dianggap sesat pertama-tama. Coba aja. Kalau kita masih bingung, oh apa tuh ya? Karena kita nggak tahu, wah jangan-jangan kita curigaan. Nah memang itu. Teks ini memang mau mengatakan makanya milikilah keterbukaan hati untuk percaya kepada utusan Allah yang adalah anak Allah itu firman jadi manusia yang terjadi dalam dirimu kamu berubah gitu. Dirimu berubah dari orang yang haus menjadi orang yang memiliki mata air kecil-kecil Ya. gitu. Ya, ya, ya. Dan mata air yang kecil-kecil itu juga akan memberikan kehidupan juga. Ya, jadinya gitu kan. Betul. Ya, cuman waktu itu roh itu belum datang. Ini kronologis berarti. Kalau sekarang kan kita membacanya sebagai yang sudah tahu seluruh cerita. Ya, 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 ya. Oke. Pak, apa kaitannya, relevansinya buat kehidupan kita nih di bawah judul kemelesetan dunia versus identitas Yesus? Pertama, jangan sok tahu secara teologis. Milikilah kerendahan hati.
Ketika kita sok tahu, lalu kita mengkerangkakan Yesus dalam kerangka teologis kita, itu bukan hanya kesalahan epistemologi, bukan hanya kesalahan epistemologi bahwa Yesus lebih besar daripada konsep kita. Itu juga kebodohan. Kebodohan yang membuatmu tidak mengalami Yesus walaupun Yesus ada. Kayak ada mata air, berlimpah mata air, Anda ada di situ tapi Anda tidak akses. Gara-gara mata air itu tidak sama dengan konsep Anda tentang mata air. Ada sesuatu sumber air yang buat Anda bisa mengalami kepuasan, tidak kehausan. Gara-gara konsep Anda tentang apa itu mata air, apa itu air, berbeda, Anda lalu bertahan pada konsep Anda sendiri, sehingga Anda tidak mengalami yang ada di depan mata dan disediakan untuk Anda. Gitu. Ini kan kayak istilahnya kalau mau sedikit masuk ke teologinya Albert ya, orang teolog hebat sistematik masa lalu walaupun kuno masih bisa kita pakai. Ini kan kayak gini, gratia operans. Bart kan bilang gitu ya. Allah itu menyapa kita duluan dengan anugerah. Itu harus kita respon. Namanya gratia operans, kooperans, Pak. Gratia operans dari pihak Allah, respon kita gratia kooperans. Lah ini ya lucu, dilimpahi dengan semua anugerah kebaikan, kehadiran Yesus tidak disambut gara-gara konsepnya beda. Gitu, itu kan bukan hanya kerugian tapi kebodohan. Siapa yang melakukan itu? Orang-orang pintar, para pemimpin agama yang punya konsep tersendiri. Tetapi tidak semua. Contohnya ada yang tidak begitu, Nikodemus misalnya. Nah, ini yang menarik menurut saya. Satu relevansinya adalah pada orang-orang yang punya konsep-konsep teologi tertentu yang diabsolutkan. Janganlah. Kita perlu cuma yang konsep teologi perlu, tetapi terbukalah gitu. Siaplah dikejutkan. Ya. Kedua, ini loh, matanya dibuka, mata batinnya dibuka, supaya bisa melihat Tuhan yang melampaui konsep-konsep itu. Bukan hanya kita membuka konsep, tapi berani disergap. Berani disergap, berani menyergap rahmat gitu. Disergap dan menyambutnya. Itu penting. Kalau nggak gitu ya kita kognitif pelulu. Kognitif pun terbatas. Tidak mengalami kepenuhan roh. Hidup Kristen itu lalu tidak rohani. Tetapi intelektual saja itu pun parsial. Kering Kurang jadinya. terserap. Iya, iya. Iya toh. Jadi rasanya memang Tuhan yang hadir diam di antara kita. Tinggal di antara kita. Memanggil kita semua percaya. Kita nggak mengalami itu kan bodoh loh. Bodohnya karena kita sendiri sok tahu itu loh. Sedih banget kalau bodoh memang karena bodoh diajari buat pinter. Ini bodohnya karena merasa pinter tuh. Terbatas dengan konsep-konsepnya. Nggak heran kalau lalu gerakan roh itu kadang-kadang tidak menjadi lancar dalam dalam kehidupan gereja dan orang percaya. Bukan karena rohnya. Kitalah yang membatasinya segmen-segmen gitu. Kita misalnya ya, kita tidak bisa dengan dengan ringan gitu menyadari bahwa Tuhan bisa bekerja melampaui rumus-rumus kita. Ya. Tuhan bisa menyentuh orang dengan gaya tradisi religius yang Ya. berbeda dengan yang kita punya. Ya. Tuhan bisa dialami oleh orang yang sama sekali tidak kita duga karena orang itu menurut ukuran kita tidak saleh. Kayak gitu. Kita tidak bisa melihat keajaiban dan misteri karya Allah kalau gitu caranya. Kita jadi Tuhannya kok. Tuhan kecil-kecilan dengan konsep kita sendiri. Nah, bagaimana orang seperti ini bisa percaya kepadanya dan peroleh hidup yang kekal? Ya sulit, Pak. Ya, kira-kira gitu nih sudah mau khotbah lo aku. Nggak lagi terkejut ya pada karya Allah yang melampaui sekat-sekat kita. Iya. Baik Pak Pendeta, ini di bawah judul Kemelesetan Dunia versus Identitas Yesus sekiranya menggugah kita nih, khususnya yang mengaku kaum intelektual, teolog ya, yang saking seriusnya dengan konsep-konsepnya sudah tidak lagi terbuka pada misteri Allah ya, tidak lagi kagum, menjadi intelektual yang kering, tidak lagi dialiri air kehidupan. Yes, mantap. Sungai air hidup itu. Bertobatlah. Baik Pak Pendeta Daniel, terima kasih untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini. Dan ketika tayang ini boleh memberkati sahabat-sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,
Kami merindukan air-Mu, supaya dalam diri kami, kehausan kami terpuaskan, dan dalam diri kami pun ada aliran-aliran air itu. Daya Roh-Mu tetap bekerja di dalam dan melalui kami. Rahmatilah kami pengalaman semacam itu. Berikanlah kepada kami kerendahan hati dan keterbukaan untuk dikejutkan dan mengalami Tuhan yang melampaui berbagai macam konsep kami. Pakailah hidup kami digenangi basah-basah oleh rahmat-Mu, dan kiranya pun dapat membasahi ladang hati saudara-saudara kami yang mengering karena terlalu mempercayai konsep-konsep sendiri, kurang berani berjalan di terra incognita rohani, di mana Tuhan dapat mengalirkan air kemana-mana. Mampukanlah kami menjadi alat-Mu yang baik dan rendah hati, supaya kami pun tidak tergelincir ke dalam kepongahan-kepongahan rohani, kepongahan-kepongahan pengalaman rohani, seperti yang juga terjadi pada mereka yang melawan Dikau dalam kesaksian Injil Yohanes. Mampukanlah kami menjadi berkat sebaik-baiknya bagi banyak orang demi kemuliaan. Kami mohon dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia, yang menjadi juru selamat dunia. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Amin.